Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba'akaba orang Minangkabau, ba'akaba orang Padang. InsyaAllah nan hadir acara iko pulang ke rumah diampunkan Allah segala dosa-dosanya. Bersyukur kepada Allah atas nikmat yang besar ini dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil. Bersalawat kepada Nabi Muhammad dengan mengirimkan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dikasih hadiah sate padang busuk, dikasih hadiah baju koko lapuk, dikasih hadiah buku dan Quran. Itulah kenangan abadi. Lah ampe 13 tahun namboi duit baru iko dapet hadiah Quran bahasa Minangkabau. Ambo bacakan terjemahnya ya. Beko kalau ada acara-acara di Padang, di Bukit Tinggi, jangan lagi baca Quran saja, tapi bacakan terjemahnya, setuju? Tapi nanti dibaca Quran pakai terjemah Minangkabau. Ayatnya ambo acak-acak, terserah ambo lah. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Terjemahnya, diharamkan untuk kalian memakan bangkai darah dan daging dia. Wa ma uhilla li ghairillahi bih. Diharamkan bagi kamu memakan nan dia biah indah atih namu Allah Ta'ala. Diam saya lah. Yang kritik-kritik itu ustad kok. Dangah saya lah. والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة. Jangan dimakan binatang nan tacakia, nan ditokok. Oh, berarti awak selama itu makan hilang pula dia ambil angin. Lah, sadaqallahul azim, dia ambil angin. Makanya baca Quran jangan di tepi pantai. Terima kasih Pak, hadiahnya sampai mati ambo inget. Ambo ceramah di Siko 5 baleh mini. Di tengah iko 5 baleh mini. Sesudah itu di sebelah iko 5 baleh mini. De ambo diagi waktu de apa komandan Denpom sampai 5.30. Kalau sampai lewat pestol lah hidui. Jale. Siko dulu. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bapak Wali Kota Padang, Bapak Wakil Wali Kota, Ketua DPRD, Kapolresta, Dandim, Kajari, dan Denpom, Poto Ambonan Peling Gadang.
Nenek mama alim ulama candia pandai bundo kanduang nan gadang indak dimbau gala nan ketek indak disabui namo insyaallah awak sadonyo dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nan dia teh tagak hati-hati jatuh. Kalau galak ditahan-tahan. Yang dilapeh beko keluar dari atas keluar aja di bawah. Iko bendera Republik Indonesia kau gantilah. Lah barakali Agustus indah jo ganti. Iko sebelum Pak Komandan dan Pom berang, elo ambo berang dulu. Iko bukan setia, kalau setia Bali baru. Iko lah setengah lah. Begitulah orang Minang cinta terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Betul? Buya Hamka dari mana? Buya Muhammad Nasir dari mana? Jangan ragukan orang Minangkabau cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Betul? Maka hari ini kita berkumpul bersama, berdoa bersama supaya selamat negeri kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Penjajahan Belanda sudah pergi, Belanda pulang. Datanglah Imam Bonjol. Imam Bonjol dari Minangkabau kan? Datang Imam Bonjol dengan serbannya, dengan kerisnya, berteriak dia. Takbir! Lari Belanda pontang panting, tinggal durian Belanda. Itulah nan di jus de ama-ama sih kau. Habis aja. Dek orang kau berang, atio ari, ikonan peninggalan Belanda tu. Di jus. Habis adanya. Datang Pulau Japang, habis. Dan tinggal 2 lubang Japang di Bukit Tinggi. Sama sandal Japang. Saking kencamehnya orang Japang tu lari tunggang langgang lintang pukang tinggal sandalnya. Itu maka orang Japang tu tidak bersandal di Japang. Tapi jangan bangga dulu. Negeri bumi Minangkabau yang indah ini ancamannya luar biasa. Sudah siap mendengar ancaman? Lawi. Lawi. Kalau sampai terjadi gempa di tengah, datang gelombang besar, disapunya kita semua rata dengan tanah. Mau? Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Datang gelombang dari tengah, naik ke atas. Namanya tsunami. Tsunami itu padusi. Tsunami itu padusi. Kalau laki-laki Sumanto. Mohon maaf Pak, kalau kebetulan ada nama. Maka, nenek mama awak, ulama-ulama awak, dulu, buya-buya, tuan-tuan guru awak dulu selalu mengatakan sedekah tulak bala. Maka rajin-rajin bersedekah. Tidak ada orang yang paling rajin bersedekah kecuali orang Minangkabau. Betul? Kalau memang iya, adalah kue kotak. Ustaz tahu dari mana yang paling rajin bersedekah orang Minangkabau. Langsung panitianya bercerita ke saya. Ketika aksi damai di Jakarta, 2 ton randang. Banyak yang ragu nanti makan apa? Nanti kita akan makan apa? Siapa yang menanggung biaya? 2 ton randang. Banyak nan pulang dari situ berkunang-kunang naik darah tinggi. Sudah lama tsunami itu mau naik ke atas. Sudah lama azab Allah mau naik. Tidak jadi azab itu turun.
karena sodakoh, somat pula. Karena sodakoh. Makanya kalau mau jauh dari bala, rajin-rajin sodakoh. Poin yang pertama, ingat, ambo kaji ndak panjang-panjang. Petang ini saya hanya menyampaikan 5 poin saja. Selesai yang 5 ini, pulang ke rumah masing-masing. 5 saja. Kenapa Ustaz Somad itu kalau ceramah dia poinkan 1, 2, 3, 4, 5. Supaya jamaah mudah mengingat. Setuju? Supaya anak-anak sekolah mudah membuat tulisan diceritakan ke guru di sekolah. Setuju? Supaya intel-intel mudah melapor. Jangan sampai dia salah lapor ke atasan. Pertama, kalau mau selamat bumi Minangkabau, mesti rajin-rajin sedekah. Sedekah apa yang paling afdal? Sakyul ma', memberi air minum. Kasih air minum. Alhamdulillah, panitia sudah menyiapkan air minum. Ibu amak lah dia air minum. Pemadam. Di tampek lain kamera di bawah, tapi di Padang kamera di atas. Salah, angkat semua tangan ke arah kamera. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Lah, turunkan tangan. Yang lama-lama ketiak basah. Ambo kalau ke Padang, ke Bukit Tinggi, ke Payakumbuh, tidak terasa ceramah, tapi rasa pulang ke kampung halaman. Makanya kalau ada kata-kata saya macam tak biasa, macam agak-agak kasar, orang Minangkabau tidak marah, karena mereka tidak merasa Abdul Somad orang luar yang diundang berceramah. Abdul Somad adalah anak kemenakan dan pulang ke kampung halaman. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Apa poinan pertama tadi? Sedekah. Dulu kami dari Makkah. Dari Makkah pula. Dari Kairo, pai haji ke Makkah, naik kapal laut, dipukul ombak, dihempas gelombang, melewati Laut Merah, menyeberang dari Afrika ke Asia. Dari Kairo naik bis 6 jam keterusan Suez. Dari Suez naik kapal laut 2 hari 2 malam. Tidak ada duit. Namanya haji backpacker. Apa namanya? Haji backpacker. Nama kerennya. Tapi sebenarnya haji gelandangan. Sampai di Makkah, laloknya indah di hotel. Di Masjidil Haram. Keren tak? Apalah keren lalu di masjid. Makannya dari mana? Duduklah kami makan. Bali nasi putih. Letakkan di atas kresek. Di muka Masjidil Haram. Datang amak-amak jamaah haji Minangkabau. Diagihnya lah kami randang. Kami buka sobek kresek. Masukkan randang ke atas nasi. Kelilinglah kami anak-anak dari Kairo masuk itu. Masukkan mengambil nasi. Kaciri merpati dari atas. Samo bantuaknya. Itu sampai mati yang mau ingat sampai kini. Ya Allah,
Amak-amak dulu nan magiah kami randang waktu kami haji zaman susah itu. Kalau inyo masih hidup panjangkan umurnya ya Allah. Ndak tahu kami siana Muhammad tu ya Allah. Kalau inyo lah meninggal, lapangkan kuburnya ya Allah. Jadikan anak-anaknya soleh solihah penghafal Quran ya Allah. Itu untungnya orang nan bersedekah. Ndak disabui pun namanya. Doa orang sepanjang mata memandang, insya Allah sampai ke almarhumah amak nan magih kami dulu. Adapun jamaah nan pelit-pelit itu ya Allah, ndak boleh mendoakan nan jelek-jelek. Betul? Habis 15 minit. Ambo sebenarnya ceramah kok biasa, tapi dek diundang panitianya tentara kok cameh-cameh juga. Yang pertama, mesti rajin-rajin besok. Jangan tunda besok. Kini. Pulang dari siko, langsung cari panti asuhan. Siap? Bali nasi goreng kikil, nasi goreng babat, pecel ayam. Kok Jawa apa Minang? Lontong gulai kikil 12.000 plus telur. Es doger 10.000. Kedai mami. Orang barat. Kalau orang awak tentu kedai amak. Tapi dek amak aku lah lama di Eropa, baliknya ke kampung. Baliknya kedai mami. Nggak wa'ala. Bali nasi bungkoi, Bali nasi goreng, pulang dari siko, singgah ke panti asuhan. Siap? Dan nyabi siap, awas kalau tidak membuat. Pulang dari siko, Bali nasi, Bali randang, bawa ke panti asuhan, bawa ke panti jompo. Siap? Datang. Lah berubah lah insyaAllah. Assalamualaikum Bapak Ketua Panti. Waalaikumsalam. Ambo mendanga ceramah Ustaz Somad tadi mesti wajib diamalkan. Bara anak yatim di siko. Ada 300. Keluarkan. Sadonya, enggak 2 orang sih. Amak 2 orang, Uni 2 orang, Etek 2 orang, Bapak 2 orang, 2. Insya Allah 3.000 anak yatim bisa makan lamak malam itu. Maka malaikat yang mau menurunkan bala tak jadi. Kata malaikat, gimana kita turunkan bala? Jangan, orang Minangkabau masih bersedekah. Sodakoh tolak bala. Ini yang pertama. Bisa kita lanjutkan? Habis lah. Habis. Awak mesti konsisten dengan waktu. Mohon maaf bapak-bapak alim ulama, bundokan doang, amo membelakang. Boleh amo berceramah mengaduk ke jamaah? Begitu, sebab nenek mama alim ulama jadi pandai. Didulukan selangkah, ditinggikan seranting. Daunnya tampai banaung, batangnya tampai basanda, akaknya tampai baselo. Betul? Dulu pohonnya besar. Nenek mama dulu besar. Sekarang lah jadi bonsai. Tapi insya Allah nenek mama alim ulama kita, mereka lah yang menaungi kita. Betul? Kalau tidak ada mereka, tak mungkin kita kenal agama Allah ini. Betul? Dan kedua, idza za'ara zina wariba. Namo hadisnya riwayat Imam Al-Hakim. Imam apa? Namo kitabnya Al-Mustadrak. Apa nama kitabnya? Nama sahabat Nabi yang meriwayatkan Abdullah bin Abbas. Siapa namanya?
Begitu kalau mendengar ceramah orang berilmu, jaleh hadisnya. Kok bukan kaleng-kaleng kok. Awak ulang sekali lagi. Apa nama kitabnya? Hilang. Kitabnya Al-Mustadrak, imamnya Al-Hakim, sahabat nabinya Abdullah bin Abbas. Nan japek menjawe, jawe. Nan indak gerak-gerakkan saya mulut. Kan orang rame, ndak tahu orang awak bisa apa indak. Siapa nama kitabnya? Siapa nama periwayatnya? Orang Minangkabau cerdas-cerdas, betul. Apa kata Imam Al-Hakim dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi, "Idza zahara zina." Kalau di negeri itu sudah banyak berzina, wariba, sudah banyak riba, faqad istahallau bihim azab Allah, maka sudah wajib turun azab Allah ke negeri mereka. Duduk, mak. Ikut orang tu lah berang. Ambon tak khawatir. Orang berang. Nan pertama, rajin-rajin bersedekah. Nan kedua, pelihara jaga anak-anak muda kita jangan sampai berzina dan jangan sampai makan riba. Di bau orang tu pula Honda nanam bau tadi. Mbak ambo pulang kok. Kau terdang aso. Ambo waktu naik itu tadi di jalan, masya Allah. Ada orang Ustaz. Ambo pun Ibu, ama siap menjaga anak-anak awak jangan sampai pacaran. Ini sepanjang jauh memandang pantai-pantai pacaran. Maka Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Gubernur, anggota Dewan, siapkan polisi yang khusus menangkap orang pacaran. Setuju? Awas kalian. Awas. Apa nama polisinya? Satpol PP Syariah. Setuju? Mantap. Lah, selesai. Kalau mau ditanya Allah Subhanahu wa taala, "Hai Abdul Somad." Ya Allah, sudah kau sampaikan ceramah? Sudah. Tapi kadang penceramah ni pisaunya tajam ke bawah. Kepada jamaah, jangan berzina, jangan pacaran. Ke atasan. Sudah kusampaikan ke bupati, sudah sampaikan ke wali kota, sudah sampaikan ke gubernur, sudah sampaikan ke tentara, sudah sampaikan ke polisi, sudah sampaikan ke anggota dewan. Tak juga mereka laksanakan. Kuserahkan mereka padamu ya Allah. Mau kau cabut nyawa mereka, cabutlah. Alhamdulillah. Sepakat bupati wali kota satu provinsi Sumatera Barat. Bara orang bupati wali kota Sumatera Barat 9 balai 27 gubernur. Aklamasi. Tahu aklamasi? Ambo tidak tahu. Cuma kombo batanyo. Ambo dek mendanga. Sepakat 9 balai bupati wali kota tambah gubernur 20 secara aklamasi sepakat indah ada surang pun dan menolak bahwa Bank Nagari berubah menjadi bank syariah. Perlukah ini kita lanjutkan menghilangkan riba di bumi Minangkabau? Kita dukung bupati wali kota yang sudah setuju. Kalau tetap ada yang tak setuju, siap-siap naik tsunami ke atas. Aku tak mau tahu, kan aku di Pekanbaru. Idza zahara zina wariba, jaleh hadisnya. Sudah kusampaikan ya Allah, sudah kusampaikan ya Rasulullah, sudah kusampaikan para alim ulama, sudah kusampaikan para nenek mama. Kalau tetap tidak dilaksanakan, wa ufawwidu amri ilallah,
kuserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambo tadi ceramah malam tadi di Pantai Carocok, Pasisir. Pagi tadi ceramah jolai di atas bukit, di bawahnya lawi, cameh ambo. Namanya Mande. Kini berceramah pulau. Lah 3 kali ceramah di tapi-tapi lawi. Iko bukan lawi sembarang lawi kau. Iko kalau anyuk di siko langsung ke Masjidil Haram. Iko ke Makkah. Maka sianan niyo umroh gratis apalah. Ya baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangga tak jadi orang Minangkabau. Islamnya bukan ecek-ecek. Islamnya bukan asal-asalan. Dari Makkah langsung ke pantai Sumatera, pantai barat, dan pantai pertama yang dituju pantai Aceh dan pantai Minang. Makanya anak keturunan Nabi yang sampai kemari, anak cucu keturunan Nabi itu dipanggil Sayyidi, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Tapi karena orang Minang payah menyebut Sayyidi, siapa tu? Sidi. Itu asal-muasalnya. Sidi itu dari bahasa Arab Sayyidi. Tidak boleh menyebut ya Hasan, ya Husain. Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Ada dulu dari sini, menjadi ulama, belajar di Mesir. Bukunya dibaca sampai sekarang. Sidi Ghazalba. Masih ingat? Sabi aja ingat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ulama dari Makkah datang ke bumi Minangkabau, mereka dipukul ombak, diempas gelombang, naik kapal laut, naik kapal layar, belum ada speedboat. Begitu mereka sampai di tengah laut, nampak mereka daratan. Daratan bahasa Arabnya bahr. Apa bahasa Arabnya daratan? Bahr. Kalau sudah ada daratan berarti aman. Bahr aman. Bahr aman. Tapi orang awak susah menyebut bahr aman. Pariaman. Bahri aman. Bahri aman. Susah berubah menjadi Pariaman. Disingkat lagi. Piaman lawe. Karena Ustadz Jo pejabat yang hebat yang menolong syariat agama Allah, membuat bank konvensional menjadi bank syariah. Oh, dake Jo ambo belanci-lancian ai dapurnya ke rumah ambo. Dan ditangkap di KPK. Enggak, piaman lawe mah. Insya Allah kalau selamat anak muda kita dari zina karena bapak ibunya menjaga, dikeluarkan nanti Satpol PP Syariah, pantai-pantai wisata wisatanya wisata halal, hotelnya hotel halal. Kadang kita sebagai ustadz ini malu, penceramah pakai peci, pakai sorban, pakai koko, ditempatkan di hotel yang tak halal, keluar perempuan pakai rok pendek. Ambon tak ada mencari, tak tampak saya. Alhamdulillah di Padang hotel-hotelnya syariah, amin. Makanannya halal, amin. Masya Allah, tabarakallah. Ibu, tetap bapak hati-hati. Asuransi sekarang sedang Jiwasraya sedang tak ada modal. Yang pertama, rajin-rajin bersedekah. Yang kedua, jauhkan zina. Yang ketiga, jauhkan riba. Siap menarik tabungan dari bank konvensional, pindahkan ke bank nagari syariah. Dari jam bara duduk di situ tadi. Jam 2. Oh. Jam 2 balik. Patutlah lameh. Siap bantuan untuk sumbangan anak yatim. Tadi awak judul pengajian awak sodakoh isi. Dek, naik kate. Iko nan gadang-gadang ikan siko.
naik. Itu 22.000 saya tuh. Naik sih kau. Naik sebelum orang kau permisi ke kamar mandi. Sampai naik. Sebelum bertukar pikiran, mana panitia? Naik ke atas. Jujur dan amanah. Bapak polisi, tentara, satpol PP, tolong awasi. Awasi duit ini memang betul-betul panitia, memang betul asli panitia. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Apalah ya laki lawi kau. Di bawahnya naik sampan, payahnya ke Afrika. Habis piti awak. Ma panitia teh, tak juga donan naik ke teh. Jangan sampai yang bolu buka lapak. Sorban merah iko untuk menunjukkan bahwa merah darahku, putih tulangku, cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Takbir! Yang takbir saya keluar aja piti. Kok takbir kareh piti 2.000. Habis waktu awak sudah jam 5.30. Nan pertama, banyak-banyak sedekah. Sudah. Nan kedua, selamatkan negari bumi Minangkabau dari zina. Sudah. Nan ketiga, selamatkan dari riba. Sudah. Nan keempat ini. Apa nan keempat? Hai guys. Kalau di Siko kan tak layak ambok sabui guys. Ama-ama saja. Kali kau anak-anak muda. Hai bro. Anak muda. Mereka dari tadi tagak lamong. Dari tadi tagak. Dua. Jadi menyenangkan hati orang susah itu berpahala. Nangka ampe. Ingat nangka ampe. Ingat nangka ampe. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik. Wala tan'auna 'anil munkar, larang orang dari perbuatan mungkar. Judi, zina, prostitusi, riba, namimah, pergaulan bebas, sabu-sabu, Carlsberg, food. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik. Wala tanhauna 'anil munkar, larang orang dari perbuatan mungkar. Kalau kamu tak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, Allah akan menurunkan azab. Ketika Allah menurunkan azab, doa kalian tidak dikabulkan Allah. Mau azab turun. Mau azab turun. Menolak azab dengan amar ma'ruf nahi munkar. Pemadam kebakaran Kota Padang. Izinkan Ambo Sabanta ingin bersedekah. Boleh? Ambo ingin bersedekah. Eko awak random. Random tu susah lah menjalihkannya. Ambo acak saya. Ambo acak saya ndak ambo caliek, mata ambo pajam pitih baranan paling banyak di dalam. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Nan pertama ambos hadiah piti itu 2.000.
Nang kedua, gambarnya tari piriang. Oke, mungkin kebetulan. Awak buat sekali lagi ya. Baru agak lapang dah ambu. Kalau sampai 2000 juga, ambu tutik pulang langsung. Ustaz Somad ngasih bara. Ambo ke Ustaz internasional, brother. $100 kali 15.000 barago 1.500.000 baru dia giurang tadi. Ada orang lagi ambo daripada ambo simpan untuk apa wak banyak-banyak piti kan? Piti kau daki-daki dunia sadoin kau. Dia giurang tadi Ustaz Somad ini nanado mau cari wah dolar go. Elok dia lagi kan. Awak simpan dolar go. Awak simpan mati ya. Coba kalau lagi kan itu nana akan mengalir sampai ke liang kubur awak. Betul? Keluar kan dompet. Sedekah sudah. Selamat dari zina, sudah. Selamat dari riba, sudah. Nangka ampe tadi? Apa nangka ampe tadi? Iko anak muda apa panti jompo? Nangka ampe awak selalu amar ma'ruf nahi mungkar. Masyarakat Minangkabau, masyarakat Padang, mari ramaikan sholat berjamaah. Setuju? Maghrib nanti ramaikan, Isya ramaikan, subuh ramaikan. Jangan sampai masjid kosong, isinya kambiang, kucing. Insya Allah. Sedangkan di pantai tablik akbar ceramah saya seramai kok. Apalagi lah di masjid, betul? Kalau tidak percaya, cari esok subuh. As-salatu khairan minan naum. Tidak ada gunanya kaya, rumah besar, mobil mewah kalau tidak sholat subuh berjamaah. Gerakan sholat subuh berjamaah, biker subuhan. Anak-anak muda, gerakan subuh berjamaah. Takbir. Angkat tangan, gerakan biker subuhan. Masya Allah. Gara-gara biker subuhan, kolah hambo yang viral naik Harley. Datanglah mereka ke hotel. Ustaz Somad, ya. Ustaz mau kami ajak sholat subuh ke masjid pakai motor. Nanti Ustaz kami bonceng di belakang. Dalam hati ambo penghinaan. Disangkonya mau tidak pandai naik motor. Ambo lah mau jadi ojek. Mari ambo bawa. Ambo bawalah pagi itu dari hotel ke Masaji di Batam. Ambo caliak ke belakang, hilang orang tuh. Sampai ke Masaji ambo tanya, mana rekamannya? Ada enggak kalian rekam ambo bawa oto kau tadi? Mohon maaf Pak Ustadz, kameramen ketinggalan. Akhirnya habis ceramah subuh, baru ambo pelan. Kameramen pun dari muka. Diviralkan mereka. Jangan lupa subscribe, like, and share. Sampai ke Padang, rupanya yang di Batam itu kurang gadang. Di Padang diaginan lebih gadang oleh Pak Komandan Dempom bekerja sama dengan Harley Davidson. Ambo pakai. Tadi waktu ditanya, Ustadz bisa pakai kok? Dalam hati ambo, ya Allah tolonglah jangan sampai jatuh. Kalau sampai jatuh sakitnya enggak sabar, malunya. Viral Ustadz Somad jatuh di Padang. Nauzubillah.
Aku tanya bu pun hati-hati. Agak-agak apa sikit. Agak ada. Ada ulah namanya apa? Ambu angguk-angguk sih. Tak berani lo mendadak. Kaki mati mesin. Masya Allah. Akhirnya sampai di Siko. Rupanya dari mulai muko sampai kate. Bapak-bapak yang mengawal tinggal di belakang. Dibiarkan mereka ambo surang naik kate. Ambo sangko tadi parkirnya di atas Iko. I love you too. Anak ketek. Jangan lo jadi isu. Anak ketek. Masya Allah. Masya Allah. Tengok tuh. Nah, siapa namanya? Grande. Siapa? Grande. Nama apa? Nama Grande. Oh, Grande. Iyalah, apa ketinyo saya lah. Nanti kalau sudah besar mau jadi apa? Hafiz Soleh. Hafiz soleh. Hafal Quran dan soleh. Awak doakan anak-anak putra-putri Minangkabau jadi hafiz-hafizah. Abdul Somad mati dimakan cacing tanah. Mereka nilai akan melanjutkan Islam di Indonesia, di bumi Minangkabau. Ya Allah, saksikanlah di petang hari yang baik mulia ini. Jauhkan anak-anak kami dari narkoba, ya Allah. Jauhkan anak kami dari pergaulan bebas, ya Allah. Jadikan anak-anak kami penghafal Quran, ya Allah. Kalau mereka jadi polisi, jadi tentara, jadi pejabat, jadikan jabatan mereka itu untuk menolong agamamu, ya Allah. Lah, bawa turun. Beko lebih viral lainnya dari Ambo. Ambo cameh juga kalau ada saingan-saingan gini kok. Oh, ndak lo bisa bahasa Indonesia. Matilah bunyi bule. Awak lo Pak Le. I want to be Ustad. I want to be Ustad. Oh, I want to be Ustad. Ambo ingin menjadi Ustad kecil. Insyaallah, we pray to Allah. All of us pray to Allah. Allah make you a good Ustad for your future. I also want to be doctor. Oh, ingin jadi dokter. Masya Allah, tabarakallah. Mau jadi dokter, bawa. Inyo ingin jadi Ustad, ingin pulo jadi dokter. Yang ambo pahami berarti Ustad yang dokter yang pandai ceramah. Amin. Dia jadi dokter, tapi dia juga pandai ceramah. Maka ceramahnya, pembahasannya tentang mukjizat wudu. Kenapa kita mesti cuci tangan? Karena ternyata di ujung-ujung jari ini ada keringat, ada asam. Penyebab penyakit batuk, influenza, tipus. Tapi kalau sering cuci tangan, makan kan bersih. Kalau Abdul Somad yang menjelaskan, orang tidak percaya. Entah iya, entah tidak. Tapi kalau dokter yang menjelaskan, insya Allah dia akan jadi dokter, dia akan jadi ustaz, dia paham Al-Quran, dia paham yang tersurat, dia paham yang tersirat. Kita doakan jadi ustaz dokter yang soleh-soleh. Mau jadi apa? I want to be a doctor. Mau jadi apa? I want to be a doctor. Saya ingin menjadi dokter. Lamu anggota manuang, mangalah anak-anak ketek kau ingin jadi dokter. Lama ambo pikir, mengapa mereka ingin jadi dokter? Baru ambo paham. Tukang, tahu tukang? Martilnya sekarang itu basi. Dari pagi sampai sore, kolompang. Gajinya 75.000. Dokter, martilnya ketes. Ketes ya martil. Ada pasien, dipukulnya ke lutut pasien. 5 juta. Sebelah kiri 5 juta. Kanyang 5 balik. Mau jadi dokter? Sadonya pulau ingin jadi dokter. Kalau sadonya dokter sianan sakit. Tukang jaga malam. Tukang jaga malam. Senter baterainya 6.
Baterai 6. Gambar baterainya kucing disambal petir. Baterainya 6. Baterai gadang. Jago malam dari jam 6 sore sampai jam 6 subuh. Gaji sebulan 1,5 juta. Dokter, senternya ketek sih. Bapak, ibu, buka mulutnya. 5 juta. Banyak pasien tidak mau manutui. Sebab kalau buka 5, tutui 3. Buka tutui 8. Mau jadi dokter? Kita doakan dokter-dokter yang duitnya banyak. Dokter ini yang bersedekah. Hai dokter-dokter. Hai dokter yang duit banyak. Cari tanah, buka pondok tahfiz Quran. Supaya anak-anak kita hafal Quran. Setuju? Dokter-dokter yang baik. Dokter-dokter yang bersedekah. Dokter inilah yang menyelamatkan bumi Minangkabau. Dari tsunami, dari gempa bumi. Amin. Dokter-dokter yang pelit. Siap-siaplah dimakan tanah. Rajin-rajin bersedekah, sudah. Jauh dari riba, sudah. Jauh dari zina, sudah. Amar ma'ruf nahi mungkar, sudah. Nan kalimo nan terakhir. Ad-doa silahul mu'min. Doa senjata orang yang beriman. Apa doanya? Allahumma dafa'annal ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan bumi Minangkabau, jauhkan Padang, jauhkan Indonesia dari malapetaka, dari zina, dari narkoba, dari gempa bumi, dari pergaulan bebas. Ustadz, kami tidak bisa bahasa Arab, Pak Ustadz. Tidak usah pakai bahasa Arab, bahasa awak. Ya Allah, jauhkan bumi Minangkabau dari Gampo, dari Galodo, dari sado-sadonan bahaya lah ya Allah. Insya Allah, jangan ragu, jangan takut. Doa pakai bahasa Indonesia pun dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa 5 poin yang disampaikan Ustaz Abdul Somad di Pantai Padang? Rajin bersedekah, jauhkan dari riba, jauhkan dari zina, terus amar ma'ruf nahi mungkar, tutup dengan doa. Tutup dengan doa. Alhamdulillah tadi sudah diadakan zikir akbar, bersolawat, berdoa bersama-sama. Insya Allah doa kita ini dikabulkan, diperkenankan Allah SWT. Amin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Istighfar di depan orang banyak bagus, tapi istighfar yang paling bagus di tengah malam bangun sendirian. Bangun malam istighfar, bangun malam tahajud, bangun malam salat taubat, bangun malam, bangun malam. Kok banyak orang gini bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam. Manchester United, Liverpool. Bangun malam, ngopi-ngopi bareng, sakau, mabuk. Bangun malam, kencing, 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 kencing. Bangun malam, ambil air wudu, nan patamo solat sunat wudu, usolli sunnatal wudu, raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar, perti. Kalau yang Muhammadiyah, tidak pakai usolli, Allahu Akbar. Pakai usolli, bagus. Tak pakai usolli, bagus. Jangan gara-gara yang usolli yang tak usolli berkelahi. Siapa yang galak, nandak sembayang. Yang sudah berjilbab, bagus. Yang sudah bercadar, bagus. Yang bercadar dengan berjilbab, jangan kelahi. Karena kalau yang berjilbab mengejek yang bercadar, bercadar mengejek berjilbab, yang ketawa siapa? Nandak pakai celana. Masya Allah, tabarakallah. Ini Abdul Somad sudah keluar dari kode etik. Karena janji jam 5.30 mesti selesai. Sudah jam 5.45. Rupanya kalau kita ceramah di depan orang yang hatinya terbuka, waktu yang lama pun tak terasa. Betul? Kenapa Abdul Somad ceramah tak terasa waktu? Kata jamaah, Ustaz saya tak terasa, kami lama wana terasa. Di Padang, di Minangkabau,
Kalau Abdul Somad ceramah, jamaah ini bukan cuman hatinya terbuka, mulutnya pun terbuka. Hati-hati masuk lalat. Sampai bubuih-buih. Itu ada jaket. Jaket apa tuh? Jaket subuhan, biker subuhan. Jadi majlis Rasulullah, salatullah, salamullah ala taha rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin abibillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Berikut ini pemakaian jaket dari anak-anak muda yang akan dipakaikan ke Abdul Somad. Ambo pun tagak lah kan. Tagak dipakaikan jaket. Habis itu foto-foto. Selesai acara datang anak muda. Ustaz, buka Ustaz. Loh tadi untuk foto-foto aja. Awak sangka untuk awak. Rupanya indah. Tapi anak-anak muda itu tidak. Jaketnya mantap, brother. Cetak banyak-banyak. Nanti kita iklankan. Anda ingin mendapatkan jaket ini, dapatkan ke nomor WhatsApp berikut ini. Like and share. Nanti yang mau masukkan ke Instagram. Nanti itu yang followernya juta-jutaan itu. Yang belum follow, segera follow. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah 5 poin yang disampaikan Al-Fakir, hamba Allah yang penuh dengan dosa. Mudah-mudahan kita yang banyak dosa ini minta ampun kepada Allah supaya selesai dari acara ini pulang kita dalam keadaan bersih dari dosa-dosa, dijauhkan dari maksiat, selamat kita dari malapetaka, anak cucu kita menjadi para penghafal Quran, dijauhkan kita dari dukun. Kok tiba-tiba ke dukun? Ambo meniat pedagang ini tiba-tiba ingat dukun. Karena pedagang bersaing, satu laku, satu tak laku. Yang satu orang ramai makan minum. Yang satu singgah, tak ada singgah. Kenapa? Kenapa kau tak singgah ke sini? Setiap saya lewat, saya tengok macam kuburan. Rupanya di depan tua jualannya itu disiramkan air mandi orang mati. Sebagaimana orang melihat air mandi orang mati, melihat kubur, begitulah melihat warungnya. Man atakahinan, siapa yang datang ke dukun? Siapa yang datang ke dukun? Falam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Hai dukun-dukun. Hai dukun-dukun. Bertobatlah kalian dukun. Ingat, neraka jahanam tempat kalian dukun. Setan-setan kawan kalian, iblis-iblis kawan kalian. Apa yang kalian cari? Hai yang datang ke dukun, bertobatlah. Like and share. Share ke persatuan dukun-dukun. Ustaz tidak takut kalau disantet dukun. Apa yang saya takutkan santet? Ini alim-alim ulama mendoakan saya. Pemimpin-pemimpin yang adil mendoakan saya. Tentara-tentara, polisi-polisi, kalau kalian nampak dukun menyantet saya, tangkap, tembak kepalanya. Kalau dia mati, saya tak tanggung jawab. Tak boleh. Kita hanya mendoakan dan mengajak ke jalan kebaikan. Dukun juga menyebabkan turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Zaman Umar bin Khattab ada razia, bukan STNK, bukan BPKB, tapi razia dukun. Orang Eropa mengikut gerakan Umar, maka di Eropa abad ke-15 ditangkap dukun-dukun, ditangkap, semua dukun ditangkap, dibakar hidup-hidup. Ada satu yang lolos, namanya Dracula. Baca sejarah.
supaya kita paham ini dengan baik. Alhamdulillah, Minangkabau selamat dari semua yang jelek-jelek, yang buruk-buruk. Waktu dikabulkan doa, waktu terbit matahari, dan diantaranya waktu tenggelam matahari. Tak lama lagi matahari akan tenggelam. Di saat penuh mustajab doa ini, terimalah doa dari orang Minangkabau. Terimalah doa kami dari kota Padang. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rabbana alaika tawakkalna, kepada Engkau kami bertawakal ya Allah. Wa ilaika anabna, kepada Engkau kami berserah diri ya Allah. Wa ilaikal masir, kepada Engkau kami semua akan kembali ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali abaina, ayah kami. Wali ummahatina, mak kami yang sudah mengandung kami 9 bulan 10 hari, menyusukan kami 2 tahun. Mengalir darahnya dalam badan kami. Tak sanggup kami balas budi baiknya. Kalau dia sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah. Allahumma ja'al kuburahum raudhatan min riyadil jinan. Jadikan kubur mereka salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. La taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang neraka-Mu ya Allah. Allahumma hafaz syababal muslimin, anak-anak muda kami, harapan bangsa bumi Minangkabau, calon-calon pemimpin masa depan. Jaga mereka dari narkoba ya Allah. Jaga mereka dari virus HIV AIDS ya Allah. Jaga mereka dari LGBT ya Allah. Jaga mereka dari pergaulan bebas ya Allah. Saudara-saudara kami yang berdagang, yang berniaga, selamatkan mereka dari perdukunan, selamatkan mereka dari persaingan yang kotor. Kalau mereka jadi orang kaya, bukakan hati mereka untuk berwakaf, berinfak, bersedekah. Bukakan hati mereka untuk mewakafkan tanah, membangun sekolah tahfiz Quran ya Allah. Allah mawafiq ulata umurina, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Wali Kota, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Bapak Komandan Denpom, alim ulama kami, pejabat-pejabat kami, bukakan hati mereka supaya mereka menolong agamamu dengan jabatan yang ada di tangan mereka ya Allah. Jadikan mereka pejabat-pejabat yang hanya takut padamu ya Allah. Jadikan mereka pejabat-pejabat yang amanah dan adil ya Allah. Selamatkan mereka dari korupsi, selamatkan mereka dari nepotisme, selamatkan mereka dari perbuatan zalim, supaya mereka termasuk dalam umatmu yang mendapatkan naungan di bawah singgasana arasmu ya Allah. Sebagaimana petang ini kami berkumpul di tempat yang baik ini, di atas muka bumimu ini, bersama orang-orang yang soleh, satukan pula kami nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min hufazil Qur'an wal hafizat. Jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Al-Quran. Minal mujahidina fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim. Kelak mereka akan remaja dewasa, mereka akan menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allah marzuqnal istiqamah. Jadikan kami orang yang istiqamah sampai malaikat maut mencabut nyawa kami ya Allah. Ya Allah, seandainya nanti datang malaikat maut, keluar roh dari jasad. Saat keluar roh dari jasad, jadikanlah yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup. Wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati. Wa bi anub'atsu, dengan itu kami akan dibangkitkan. Beberapa hari ini kami diperlihatkan dengan mobil mewah tenggelam, rumah mewah tenggelam, harta tak ada gunanya. Kami tak ingin hanya sebagai penonton, tapi jadikan hati kami takut melihat itu semua ya Allah. Saudara-saudara kami di Jakarta yang sedang kena musibah, lapangkan hati mereka, jadikan mereka orang yang ridho menerima musibah. Jadikan saudara kami di Jakarta orang-orang yang sabar ya Allah. Adapun orang-orang yang menjadikan musibah sebagai alat untuk ejek mengejek, jadikan mereka orang yang dapat hidayah, sehingga lebih memikirkan untuk menolong daripada mengolok-olok ya Allah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Jaga kebersihan Kota Padang, bubar pengajian dengan tenang, ambil botol-botol sampah-sampah, buang pada tong sampah, jaga ketertiban, insya Allah kita akan pulang dengan membawa rahmat barokah, dibersihkan dari dosa-dosa. Amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.